Hello? Hello? Podcast Network Asia. Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo Jin setan kang tak putusi Dudu sembarang Ojo layu Hai Re, ya apa kabar Re? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Kali ini kita ketemu di episode 148 ya. Kemarin aku salah sebut, seharusnya kemarin itu episode 147. Tapi lupa karena kebanyakan episode jadinya salah sebut episode 148. Dan sekarang benar-benar nih, sekarang adalah episode 148. Dan di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisahhoror@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor dan Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Ntar dulu aku mau tarik nafas dalam-dalam. Kok dalam-dalam sih? Ya itulah pokoknya ya. Kali ini aku berada di kota Banyuwangi ya. Kota Osing apa Osing sih? Lupa deh. Itu pokoknya. Perjalanan jauh banget. Dari Surabaya berangkat jam 7:30 nyampe sini jam 3:30 sore, jam 3:30 lah. Dan itu gak lewat tol juga. Makanya lama banget nyampenya. Terus pengalaman nih. Tadi itu lewat apa ya namanya? Alas Purwo ya kalau gak salah nih. Di Alas Purwo itu nyampe sana itu sekitar jam 3, jam 2 dan posisinya itu mendung gelap banget. Niatnya tadi itu mau pulang malamnya tapi karena kondisi cuaca sama ngelihat tadi ngelewatin Alas Purwo yang begitu seramnya kalau siang, apalagi kalau malam-malam lewat ke situ, apalagi aku nyetir sendirian lagi jadinya mengurungkan diri untuk pulang di malam ini. Jadinya malamnya pulangnya besok pagi gitu. Nah mungkin buat teman-teman semua nih yang domisilinya di Banyuwangi punya pengalaman-pengalaman tentang kejadian horor di kota Banyuwangi bisa nih langsung share aja ceritanya ke podcast kisah horor. Sebenarnya aku tuh tadi tuh pengen banget diajak ke lokasi ini ya, lokasi horor di Banyuwangi, cuma tour guide-ku nggak mau nganterin ya. Karena dia takut sebenarnya, jadinya nggak jadi deh. Aduh, katanya tadi tuh ada pabrik apa ya, pabrik tekstil atau apa gitu, pabrik kertas atau apa, aku lupa. Horor, angker banget, dan dulu katanya pernah didatengin sama Mr. Tukul jalan-jalan. Nah, pengennya sih kesana tadi, gitu kan. Cuma gak ada yang mau nganterin, jadinya gak jadi deh. Oke, langsung aja kita bacakan cerita horor dari teman-teman semua. Dan cerita pertama ini datang dari email. Langsung aja kita bacakan. Judulnya adalah Adik Bayi Mengganggu Anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Kak Ana, aku Tika. Kembali lagi ingin berbagi kisah horor buat para pendengar podcast kisah horor. Kali ini aku akan bercerita tentang sosok yang tinggal di kontrakanku. Aku, suami, dan anak perempuanku yang berusia 3,5 tahun. Tinggal di sebuah kontrakan di kota S. Sebenarnya kami sudah lama mendiami kontrakan tersebut. Kami mengontrak pada bulan November 2020. Hanya saja gangguannya mulai dirasakan pada bulan September 2021 lalu. Rumahnya memang tidak terlalu besar, tapi cukup untuk ditempati keluarga kecil kami.
Rumahnya gandeng dengan pemilik kontrakan itu. Jadi, kontrakan itu tepatnya di belakang rumah pemilik kontrakan. Hanya dibatasi dinding saja. Singkat cerita, setelah kami pindahan, kami mulai berbenah membersihkan setiap ruangan. Tapi saat aku pertama masuk ke area dapur, suasananya begitu lembab dan pengap. Apalagi sama sekali tidak ada ventilasi. Bila hendak memasak harus menyalakan lampu, karena memang sinar matahari tidak sedikit pun masuk. Sebelah dapur adalah kamar mandi yang lumayan luas, dan sebelah kamar mandi adalah kebun yang terdapat rumah kosong. Setelah 9 bulan kami tinggal di situ, sesuatu terjadi. Setiap hari selalu ada benda jatuh di dapur. Kadang pisau, sendok, centong nasi, bahkan sendok sayur. Padahal seingatku, aku selalu meletakkan benda-benda tersebut agak di tengah meja, agar tidak terjangkau oleh anakku. Bahkan tikus pun tidak bisa turun ke situ karena memang tidak ada celah untuk tikus turun ke dapur. Hampir setiap siang selepas aku masak, benda-benda itu jatuh. Sampai suatu hari ketika aku sedang memasak, anakku datang ke dapur. Dia sempat bertanya padaku, "Ibu, itu apa?" Kata anakku sambil menunjuk tembok bagian kiri atas yang berlubang. "Oh, itu tembok berlubang, Dek," jawabku. Tapi anakku berkata lagi, kali ini lebih serius. "Bukan, Ibu. Itu Ibu lagi gendong adik bayi ya?" "Ya kan, Bu. Adiknya minta susu." Maaf, anakku belum rapi menyusun kalimat dalam berbicara. "Adek, itu tembok berlubang," jawabku lagi. Anakku diam menatap tembok itu. Dia tersenyum, tapi senyumnya seperti senyum antara malu dan takut. Lalu dia bilang, "Hai," sambil melambaikan tangan ke tembok. Dia juga sempat melakukan ciluk bah. Setelah itu anakku berbalik dan berlari menuju ruang TV. Jujur aku saat itu merinding, tapi aku harus berani. Karena naluri seorang ibu harus melindungi anakku. Lalu aku iseng-iseng mengambil foto dan mengirimkan ke temanku untuk bertanya pada suaminya yang kebetulan punya kelebihan melihat makhluk-makhluk itu. Dan benar saja, selang 1 jam temanku berkata, suaminya melihat sesosok kuntilanak merah membawa bayi. Hanya saja dia tidak bisa melihat wajah bayinya. Sosok itu yang selalu menjatuhkan benda-benda seperti sendok, pisau, dan sebagainya karena dia tidak suka benda yang terbuat dari logam. Suami temanku tidak mau memberitahu wajah kuntilanak itu karena takut nanti aku bisa histeris. Dia menyarankan aku untuk segera pindah karena takutnya nanti mengganggu anakku lebih ekstrim lagi. Temanku juga bilang, kuntilanak ini juga yang suka mengganggu anak pemilik kontrakan yang kebetulan seumuran dengan anakku. Sebut saja Melda. Hampir setiap maghrib, Melda menangis histeris tanpa sebab. Sampai suaranya serak karena ia menangis dengan berteriak. Hal itu terjadi dari awal-awal aku mengontrak di situ. Kukira mungkin si Melda itu sedang masa-masa tantrum sehingga rewel. Tapi kadang aku mendengar menangis berteriak tengah malam sekitar jam 2 dini hari. Aku mendengar jelas karena kamarnya bersebelahan dengan kamarku. Ayah Melda kadang sampai keluar rumah menenangkan anaknya yang menangis tanpa henti. Malam hari sekitar jam 10 saat suamiku pulang kerja, aku mengadu pada suamiku. Aku bilang kalau anakku melihat ada perempuan menggendong bayi di dapur. Tapi suamiku tidak percaya.
Sampai-sampai tiba anakku terbangun dan keluar dari kamar menemui ayahnya. Terus dia bilang, "Ayah, tadi ada adik bayi minum susu di sana." "Di mana, Dek? Adiknya kayak apa?" kata suamiku. Lalu anakku menuntun suamiku ke dapur, tapi belum sampai dapur, tiba-tiba anakku berhenti. Sambil menggigit jari dan menatap dengan serius. Lalu dia bilang, "Loh, kok adiknya main sendiri? Ih, mulutnya kotor. Adik jorok, gak mau dibersihkan tisu basah. Mintanya tisu magic." Suamiku lantas menggendong anakku buru-buru ke depan dan mengalihkan perhatiannya. Setelah itu dia berpesan padaku agar setiap siang rumah harus disetelkan murotal. Keesokan harinya setelah aku memasak, aku berbaring di kamar sambil bermain HP. Niatnya mau ngajak anak tidur siang, tapi anakku belum mau. Jadi kubiarkan dia bermain di depan TV. Tapi setelah kuperhatikan, anakku bermain sambil berbicara sendiri. Dia bilang, "Ih, jangan, aku mau yang ini. Kamu jangan nakal, gak boleh, nanti ibu marah loh." Aku hanya positive thinking. Mungkin anakku sedang bermain dengan imajinasinya. Sampai akhirnya, ku minta anakku tidur siang. Saat anakku sudah tidur, aku pun mulai memejamkan mata. Setengah sadar, aku seperti mendengar suara anak kecil berlarian. Bolak-balik dari depan ke belakang. Dan aku seperti melihat orang lewat di depan kamar. Kubiarkan saja, karena memang sebenarnya aku takut. Juga rasa kantuk sudah semakin menjadi membuat aku tertidur hingga asar. Hari berikutnya seperti biasa anakku menonton TV dan aku berada di kamar. Tiba-tiba anakku berlari ke kamar dan dia mengadu. Ibu, adiknya turun. Aku gak mau main, adiknya jelek." Seketika aku menggendong anakku sambil membaca ayat kursi. Setelah anakku tenang, aku menemaninya di ruang TV sambil WA temanku. Temanku menyarankan untuk bicara dalam hati, menyuruh makhluk itu untuk tidak mengganggu anakku sambil berdoa mohon perlindungan pada Allah. Sejak saat itu, anakku yang biasanya mau ke dapur sendiri menjadi takut dan trauma dengan apa yang dia lihat. Kadang dia melihat ke atas dan menunjuk ada adik bayi duduk di atas lemari. Temanku bilang, sosok itu sebenarnya suruhan seseorang. Ada yang jahil karena dia tidak suka dengan pemilik kontrakan itu. Sosok itu ditaruh di rumah itu agar yang mengontrak menjadi tidak betah. Pantas saja dia sering mengganggu Melda, karena Melda adalah anak pemilik kontrakan itu. Tapi temanku menyuruhku untuk tidak bercerita pada pemilik kontrakan. Takutnya pemilik kontrakan tersinggung dan menganggapku membuat fitnah. Sampai pada akhirnya aku pindah karena masa kontrakku habis. Dan kami sengaja tidak meneruskan mengontrak di situ demi menjaga psikis anakku. Sekian cerita dariku ya Kak. Maaf kalau ceritanya kepanjangan dan gak serem. Makasih sudah dibacain Kak. Sukses selalu buat Kak Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Tadi siapa ya namanya? Lupa. Mbak Tika. Ya karena Mbak Tika ini udah kirim cerita ke PKH itu udah sering banget. Ada beberapa cerita. Anjay, selapaan tadi. Ada beberapa cerita yang udah dibacain di podcast kisah horor. Dan menurutku ini kayaknya ada kesamaan dengan apa yang dialami oleh tetanggaku beberapa waktu yang lalu. Jadi sama nih ceritanya. Tapi ceritanya tuh sama kayak si Melda ya, yang anak pemilik kontrakan itu. Jadi aku punya tetangga, rumahnya itu
depan rumah sebelahnya lagi. Ya itulah pokoknya. Ya masih anggap aja masih depan rumahku sih, soalnya kan rumahku manjang. Woy, sombong anjir. Enggak lah emang. Terus ya emang sombong maksudnya. Terus abis itu anaknya itu sama suka nangisnya itu nangis histeris gitu loh, maksudnya kayak rewel banget ya. Aku pikir tantrum ya, sama lagi tantrum gitu kan, susah banget apa ya, ibaratnya itu kalau nangis itu kayak orang kesurupan anjir. Ya kan teriak-teriak gitu. Itu biasanya kalau nggak siang maghrib. Tapi di suatu saat itu selalu setiap jam 12 malam, 11 sampai jam 12 malam dia tuh nangis terus, dibawa keluar rumah juga nangis. Ya aku pikir mungkin kata orang tuanya tuh kepanasan mungkin ya di dalam rumah, jadi mungkin dibawa keluar biar kena udara dingin, udara sejuk, terus diem anaknya. Tapi ya tambah menjadi-jadi, sehingga suatu hari itu pernah sampai tetangga itu keluar semua gitu loh, karena mungkin agak sedikit terganggu dengan suara tangisannya itu. Nah itu terjadi sampai hampir 1 bulan lah dia nangis-nangis terus. Itu keganggu banget, aku pun juga keganggu banget deh kalau setiap malam itu ngedengerin dia nangis gitu kan. Nah pada suatu saat ada salah satu tetanggaku tuh menyarankan untuk dibawa ke dokter. Mungkin ditanya ini kenapa kok sering tantrum, sering nangis gitu kan. Terus pas dibawa ke dokter ternyata gak ada apa-apa, gak ada masalah psikis anaknya, atau mungkin anaknya lagi sakit gitu kan. Biasanya mungkin lagi giginya lagi tumbuh gitu kan, kadang rewel, atau mungkin ya pokoknya lagi rewel-rewelnya anak kecil gitulah pada umumnya. Itu gak ada penyakit apapun. Nah setelah itu rumahku kan deket musola tuh. Nah kebanyakan itu kan adalah salah satu yang ngejaga musola itu, dia tuh kayak sedikit pinter gitu loh orangnya. Nah pas lewat depan rumahnya si yang tetanggaku ini, lewat depan rumahnya persis, pada saat mau apa gitu aku lupa, pas isya atau jam berapa gitu, dia bilang kalau di depan rumah, teras rumahnya dia, depan pintunya pas, itu ada sosok kayak kuntilanak gitu, tapi nggak merah, putih gitu. Dan dia juga bawa anak kecil gitu gendong. Dan posisinya dia tuh kayak modelnya tuh kayak ngejaga pintunya, ngejaga pintu rumahnya. Jadi kayak ibaratnya tuh kalau misalnya ada orang datang atau apa itu kayak sumpek gitu loh, malas untuk bertamu. Jadi kayak gak betah kalau bertamu di rumahnya. Jadi dia tuh posisinya ngejaga di depan pintu rumah. Nah itu bisa jadi ngebuat si anak kecil itu rewel, nangis. Karena kan biasanya anak kecil itu kan masih sensitif ya. Masih dia tuh masih bisa ngerasain hal-hal yang gaib gitu loh. Makanya dianya jadi rewel itu. Terus pada akhirnya diusir lah itu sosok tersebut. Dan benar apa kata seperti Mbak Tika itu, karena itu sosok itu tuh emang kiriman. Bedanya kan kalau yang ceritanya Mbak Tika kan kuntilanak merah tuh, tapi kalau di tetanggaku tuh putih sih. Sifatnya itu nggak terlalu bahaya gitu. Nah kalau biasanya sih kalau kuntilanak merah itu kan dia kan sifatnya kan penuh dendam nih, penuh amarah, dan biasanya itu dibuat metode untuk kirim-kiriman gitulah, kayak santet kayak apa kayak, pokoknya sifatnya yang perdukunan gitulah. Wah, mentang-mentang aku lagi di Banyuwangi lagi, kota dukun anjir lah, enggak lah. Ya itulah pokoknya. Ya itu deh pokoknya ceritanya. Sama banget. Semoga aja ya Mbak Tika anaknya udah normal seperti sedia kala, nggak diganggu lagi sama sosok-sosok apapun itu di rumah barunya ya. Ini kayaknya Mbak Tika ada di Surabaya deh, ya kan? Di daerah mana sih? Rungkut ya. Soalnya dulu pernah cerita daerah Rungkut. Next, kita lanjut ke cerita berikutnya.
Cerita berikutnya ini datang dari Mas Wiji lagi ya. Ini ceritanya yang keempat nih. Padahal baru kemarin nih udah dibacain ceritanya, ini kirim cerita lagi. Kamu lagi mau mengembangkan podcast kamu, tapi bingung caranya bagaimana? Mulai dari sisi performance-nya, menentukan rate konten kamu, sampai bagaimana cara memonetisasinya. Nah, coba deh cek Podmetrics. Podmetrics adalah platform yang bisa membantu kamu untuk lebih mudah melihat performa konten podcastmu. Lalu melalui Podmetrics, kamu juga bisa menentukan rate podcastmu melalui data yang tersedia. Serta bisa juga memonetisasi kontenmu dengan champion-champion dari brand yang cocok dengan podcastmu. Bahkan, Podmetrics juga bisa membantumu untuk mendapatkan inspirasi dalam membuat iklan pada podcastmu dengan contoh iklan yang sudah tersedia. Nggak ketinggalan juga, sekarang Podmetrics juga ada fitur Pod Earnings dengan berbagai metode pembayaran. Sehingga memudahkan kamu untuk mendapatkan penghasilan dari Podmetrics. Jadi, kalau kamu seorang podcaster, pastikan kamu mendaftar Podmetrics dengan memakai Podmetrics referralku. Klik langsung aja podlink yang ada di deskripsi box dalam episode ini. Halo Kak Ana, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kenalin, aku Wiji. Ini cerita horor keempat yang aku kirim ke podcast kisah horor. Oke, langsung aja biar gak bertele-tele. Kali ini aku mau membagikan cerita kakakku. Ya, aku dan kakakku berbeda 6 tahun. Kakakku sudah bekerja hampir 11 tahun di salah satu rumah sakit militer di Cimahi, Jawa Barat, dekat dengan stasiun kereta api Cimahi. Tebak aja pasti tahu. Brigif 9. Selama kurang lebih 11 tahun, kok Brigif 9 sih 16 ya? Selama kurang lebih 11 tahun bekerja sebagai seorang perawat di rumah sakit militer itu, sudah sering juga berganti-ganti departemen dan setiap tempat memiliki cerita horor yang kakakku alami. Namun kali ini aku ingin menceritakan kisah horor yang kata kakakku salah satu yang paling menyeramkan. Pada malam itu kakakku bekerja ke bagian shift malam. Kalau shift malam dimulai dari jam 8 malam hingga jam 7 pagi. Kondisi pada hari itu adalah malam Jumat. Pasien pun tidak terlalu banyak seperti biasanya. Pada saat malam itu kakakku bekerja bersama 4 rekan temannya yang berprofesi juga sebagai seorang perawat di salah satu departemen bedah. Kondisinya sudah tengah malam. Jam 1 pagi lebih dini hari. Pada saat itu kakakku dan temannya sudah selesai melakukan pekerjaannya. Seperti cek kondisi pasien, infus, obat-obat, dan administrasi lain. Karena sudah selesai, kakakku berencana ingin tidur sebentar. Sebelum bangun lagi nanti subuh. Teman-teman kakakku sudah beres-beres seperti cuci tangan, muka, kaki. Bersih-bersih sebelum beristirahat di ruang khusus perawat. Sedangkan kakakku belum dan orang terakhir yang masih bangun. Karena kakakku sudah capek dan lumayan ngantuk, dia bergegas untuk ke kamar mandi yang terletak paling ujung gedung dan cukup jauh dari ruang perawat. FBI Kak Ana, rumah sakit ini sudah lama berdiri dari zaman Belanda dan terdapat banyak pohon tinggi besar. Akhirnya kakakku sampai di kamar mandi, masuk dan segera melakukan ritual sebelum tidur. Ketika sudah selesai, tiba-tiba kakakku mules dan akhirnya dia duduk di toilet. Pada saat itu kakakku tidak membawa handphone. Biasanya kalau bawa handphone bisa sambil main HP, entah scrolling Instagram atau sosmed lainnya. Baru saja membuka celana dan duduk, entah mengapa kakakku merasa merinding banget dan kedinginan. Pertanda kalau sesuatu hal mistis akan terjadi. Kakakku ingin keluar dari kamar mandi,
Namun karena mulas ditambah takut, sehingga dia tetap duduk di toilet. Tidak lama terdengar suara wanita menangis seperti kesakitan dari arah atas. Kakakku sudah tahu kalau suara itu adalah pasti dari sosok kuntilanak. Karena tidak mungkin ada yang bernyanyi malam-malam. Kalaupun ada, tidak mungkin juga bernyanyi yang sumber suaranya dari arah atas genteng. Siapa juga ada orang yang mau nyanyi dan diam di genteng jam 1 lebih dini hari. Kakakku berkeringat dingin dan ingin segera menuntaskan buang air besarnya. Namun, seperti sang kuntilanak tahu kalau di toilet ada seseorang. Apesnya selain mendengar suara tangisan kuntilanak, kakakku berkata, kuntilanak itu bernyanyi seperti sinden dan lagu Jawa. FYI, kakakku gak bisa bahasa Jawa karena dia lahir dan besar di Jawa Barat. Tapi kakakku tahu kalau nyanyian itu bahasa Jawa. Kakakku tidak berani untuk melihat ke atas. Akhirnya karena sudah tidak tahan dan takut, dia segera menyelesaikan buang airnya dan menyiram ala kadarnya. Membuka pintu dan jalan tergesa-gesa menuju ruang perawat. Sesampainya di sana, dia langsung tidur di kasur, bersebelahan dengan temannya. Temannya yang belum tertidur lelap menyadari bahwa kakakku tergesa-gesa dan nafasnya sangat terengah-engah. Temannya berkata, "Kamu kenapa? Dijailin ya?" Lalu kakakku menjawab, "Iya, udah yuk tidur aja. Besok aja aku ceritain." Akhirnya kakakku bergegas untuk tidur walau dia tidak bisa. Sekian Kak Ana, salah satu cerita dari kakakku yang bekerja di rumah sakit militer di Cimahi. Next aku bakal ceritain lagi karena memang masih banyak banget. Makasih Kak Ana udah dibacain. See you. Oke, thank you banget buat Mas Wiji ya untuk cerita kesekian kalinya. Aduh, ceritanya banyak banget sih dia. Cerita horornya. Kemarin dia yang terakhir itu dia cerita tentang pengalaman temennya yang meninggal karena kecelakaan, yang itu sempat kebayang ya, aku mengingatkan tentang teman aku yang meninggal juga karena kecelakaan. Jadi ceritanya dia yang minggu kemarin agak sedikit melo-melo ya, sedih-sedih gitu, bukan horor sih tapi sedih banget. Terus sekarang dia kirim cerita horor ya, rumah sakit militer di Cimahi. Kayaknya aku pernah tahu deh. Karena aku pernah ke Cimahi gitu, walaupun cuma sekali gitu kan. Ya, rumah sakit zaman Belanda itu emang terkenal horor ya, terkenal angkernya. Sama aja kayak di Surabaya. Di Surabaya itu ada beberapa rumah sakit yang masih aktif sampai sekarang dan pembangunannya itu pada zaman Belanda. Ada rumah sakit Dr. Sutomo sama rumah sakit Darmo. Nah, kalau rumah sakit Darmo itu terkenal ceritanya horornya apa ya? Katanya sih kalau rumah sakit Darmo yang aku tahu itu terkenal ceritanya itu tentang penampakan noni-noni Belanda lah. Pokoknya orang-orang Belanda gitu kan. Tapi kalau rumah sakit Dr. Sutomo itu ya yang terkenal suster ngesotnya itu. Karena dulu pernah ada cerita tentang pengalaman suster ngesot gitu loh. Awal mula suster ngesot itu ada di situ gitu. Di zaman Belanda dulu atau zaman kapan sih, pokoknya rumah sakitnya tuh udah lama banget, hampir 1 abad lah atau 1 abad lebih gitu. Nah kalau rumah sakit yang udah terbengkalai nih, ibaratnya rumah sakit terbengkalai tapi zaman Belanda, ini ngingetin aku pada saat aku explore di salah satu rumah sakit yang udah terbengkalai di Kota Blitar. Nah ini sering banget aku ceritain nih di PKH. Aku pernah kirim cerita di PMK, aku udah pernah kirim cerita ke Bagi Horor juga ya, rumah sakit Mardi Waluyo Blitar. Itu emang horornya bukan main, seremnya bukan main, dan baru itu sih aku explore di rumah sakit ya, rumah sakit terbengkalai, gila. Walaupun memang sebenarnya ya kalau aku sadarin itu belum semuanya itu aku explore. Ternyata di belakang itu ada gedung bangsal-bangsalnya ya. Cuma waktu itu kan masih ketutupan pohon-pohon
ilalang yang tinggi-tinggi banget tuh, jadi nggak kelihatan. Terus kan aku juga takut nantinya ada ular gitu kan. Nah jadinya nggak ada inisiatif ke sana gitu. Nggak ke sana pun juga ke dalam yang pada saat di videoku itu juga lumayan serem anjir. Banyak banget itu. Kalau dibilang penampakan sih nggak ada ya, cuma kayak ngerasa ada suara-suara gitu. Terus kayak ada kayak kemarin tuh aku cerita ada suara air ngalir, padahal pas aku pertama kali take di sana itu ngevlog di sana itu pertama kali masuk itu nggak ada suara air ngalir ataupun keran nyala. Tapi pas kedua ngevlog dengan jarak beda waktu setengah jam ngevlog ke dalam itu tiba-tiba ada suara keran air, dan pas dicek keran airnya nyala gitu. Itu rumah sakit tersebut emang udah lama banget dibangun pada tahun 1942 kalau nggak salah, dan pernah didatengin sama Kisah Tanah Jawa sama Mister Tukul Jalan-Jalan. Terus dunia lain nggak pernah belum ya, aku lupa deh. Tapi sekarang udah diratain sih itu, katanya udah dirobohin terus dijadiin mall atau apa gitu, aku lupa gitu. Atau mall atau kampus gitu, aku lupa. Soalnya memang di seberang rumah sakit yang terbengkalai itu ada kampus kesehatan gitu. Nah mungkin di depannya itu rumah sakitnya itu dibikin lahan kampus gitu ya, aku nggak tahu. Nah yang kalau kalian penasaran, rumah sakit tersebut juga pernah terjadi rumor kalau ada ibu-ibu yang melahirkan di sana, yang tadinya tuh mereka lihat itu kondisinya rumah sakitnya itu seperti kayak rumah sakit umum pada umumnya gitu ya, pada umumnya gitu. Ada orangnya, ada dokternya, ada pasien-pasiennya, tapi kayak apa ya, mereka tuh kayak nggak ada suara gitu, hanya diam, tatapan kosong, dan ya udah nggak ada suara apa-apa gitu. Tapi pas posisi si suami kembali untuk menjenguk istrinya, tiba-tiba rumah sakitnya berubah menjadi terbengkalai, tidak ada siapa-siapa, dan istrinya ditemukan sedang berada di ruang jenazah menggendong bayinya yang sudah terlahir dibantu oleh jin yang ada di rumah sakit tersebut. Nah itu. Kalian bisa ngulik-ngulik deh, di Google ada banyak banget ya. Gitu. Oke deh, kayaknya cukup sekian dulu ceritanya ya. Udah 2 cerita yang aku bacain. Kenapa aku bacain 2? Ini jujur aku posisinya lagi ada di kota Banyuwangi, dan posisinya aku ada di nginep di salah satu hotel. Dibilang hotel ya, gak tahu nih hotel atau apa sih, aneh gitu tempatnya, dan kayaknya aku nggak nyaman gitu di sini untuk cerita-cerita horor gitu. Nggak tahu kenapa. Kan kalian tahu sendiri kan kalau misalnya kita lagi ngebicarain setan ya, lagi ngomongin setan, dimanapun itu berada, itu pasti ada aja yang nimbrung. Entah itu kita ngerasanya itu ada yang merhatiin, atau mungkin ada yang ibaratnya kayak kita hawanya itu sesek banget, kayak ada orang, ribuan orang atau apapun itulah. Pokoknya setiap kita ngomongin itu pasti mereka ada. Dan sekarang yang aku rasain, kayaknya mereka ada gitu loh. Soalnya nih kayaknya hotelnya itu kayak gimana gitu, serem deh. Besok aja lah aku kasih tahu ya, jangan sekarang, takut ngefotoinya. Oke. Thank you semua udah ngedengerin podcast kisah horor sampai detik ini. Jangan lupa kirim-kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Terus jangan lupa follow juga podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan di Noise, karena podcast kisah horor sekarang udah bisa didengerin di Noise. Jangan lupa follow juga Instagramnya podcast kisah horor. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor sampai detik ini. Sampai jumpa. Dan sebelumnya aku mau mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Dadah. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia.
Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.